Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, apa kabar semuanya? Baik ya? Baik, Pak. Alhamdulillah, Ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah kalau baik semuanya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelum masuk ke materi awal, di sini ada yang tidak masuk terkait dengan kehadirannya. Semua masuk ya? Kelihatannya semua masuk ini. Nihil, Pak. Masuk semua ya? Ya, siapa ini? Yoga. Nihil, Pak. Nihil. Oke, alhamdulillah kalau nihil. Nah, di sini di pembelajaran kali ini saya menggunakan media itu pembelajaran berbasis website ya. Akan saya share di linknya, akan saya share di chat ini. Bentar. Nah, saya share screen aja ya. Sudah tampak? Sudah, Pak. Bapak. Sudah? Oke. Nah, kita langsung ke tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran pertama adalah peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, yang kedua memahami masalah ekonomi, yang ketiga menjelaskan biaya peluang, dan yang terakhir adalah dapat membedakan terkait dengan kebutuhan, keinginan, dan juga skala prioritas. Kita masuk ke materi pertama. Ini nanti bisa kalian akses di rumah untuk berbagai belajar di rumah ya melalui website ini. Jadi tidak usah repot kalian bawa buku ataupun cari sumber apa, kalian bisa akses melalui website ini yang saya gunakan. Pertama terkait dengan konsep dasar ilmu ekonomi, ya. Dalam pengertian ekonomi. Nah, ekonomi itu berasal dari kata oikos dan nomos, itu berasal dari bahasa Yunani ya. Oikos itu berarti rumah tangga dan nomos itu artinya aturan. Jadi, secara garis besar dapat diartikan itu ekonomi itu adalah segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Nah, sementara perekonomian sendiri adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait dalam membantu untuk menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Itu. Nah, selanjutnya adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi suatu studi, ya kan? Ilmu ekonomi. Jadi kan bukan ekonominya, tapi ilmu ekonomi itu suatu studi tentang cara orang dan masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, terkait dengan ilmu ekonomi ini sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan kita ya. Nah, mempelajari ilmu ekonomi itu dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti serta ekonomis. Nah, mempelajari ilmu ekonomi sendiri itu dapat melatih seseorang agar mampu mengatur ataupun mengelola nilai nominal yang baik dan juga bijak. Nah, kalau kita cermati dari awal tadi, tujuan manusia itu adalah melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk bertahan hidup. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah ekonomi. Ke masalah ekonomi. Nih, di sini ada gambar ini. Kelihatan jelas? Jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Ini maksudnya apa? Kalian cermati dalam kedua gambar ini. Ada gambar apa ini? Nah, orang yang memegang bumi yang sebelah kiri. Ya, seperti ini. Ini adalah ibaratnya adalah dunia. Dunia ada di kepala manusia. Nah, ini adalah aktivitas manusia yang sebelahnya ya. Aktivitas manusia dalam mengelola sumber daya yang ada di dunia ini. Nah, dalam pengelolaan ini itulah timbullah ini. Yang pertama adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi apa? Ini di sini sudah saya tuliskan.
Nah, inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan, yaitu kelangkaan yang terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan juga sumber daya yang untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Jadi sumber daya yang guna untuk memenuhi kebutuhan manusia itu yang terbatas, sementara kebutuhan manusia yang tak terbatas ini memberikan kelangkaan atau scarcity. Nah, scarcity sendiri itu adalah fenomena yang terjadi di mana keadaan yang menggambarkan jumlah kebutuhan manusia terhadap barang ataupun jasa itu lebih besar dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar. Seperti itu. Udah mulai dipahami ya di sini ya, terkait dengan masalah ekonominya. Nah, intinya, karena keinginan dan kebutuhan manusia itu sangat banyak banget ya, kebutuhan kita tuh kan nggak terbatas. Nah, sementara ketersediaan sumber daya yang kita butuhkan itu belum bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, inilah masalah pokok ekonomi yang sering banget kita alami ya. Contohnya seperti kalian di sekolah seperti ini, uang jajannya selalu kurang. Nah, ini termasuk juga contoh masalah ekonomi di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, maaf ya semuanya. Ini WiFi saya tiba-tiba mati. Jadi saya ulangi ya. Ini kita masuk. Nah, udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Tadi masuk sampai yang mana penjelasan saya? Kalau nggak salah tentang prinsip ekonomi dan motif ekonomi itu, Pak. Oke, berarti kita setelah terkait dengan inti masalah ekonomi yang saya jelaskan tadi, dan juga motif ekonomi. Nah, prinsip ekonomi apa? Panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Nah, kita masuk ke motifnya, motif ekonomi. Motif ekonomi apa? Motif ekonomi itu merupakan satu alasan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Kegiatan ekonomi itu gunanya apa? Untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah tindakan ya, suatu tindakan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, terkait dengan kebutuhan manusia itu dapat dilihat dari beberapa kriteria. Nah, yang pertama, yang terpenting adalah kebutuhan berdasarkan intensitas ataupun tingkat kepentingan. Nah, tingkat kepentingan dari kebutuhan manusia itu ada apa? Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu meliputi dari contohnya itu sandang, pangan, papan. Nah, yang kedua kebutuhan sekunder. Nah, itu kebutuhan yang bersifatnya itu pelengkap. Jadi setelah kebutuhan primer kita terpenuhi, contohnya sandang, pangan, papan tadi, itu kita memiliki kebutuhan lain, yaitu kebutuhan sekunder. Contohnya, misalkan kan bersifat pelengkap, mungkin sepeda motor atau perlengkapan lain-lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kebutuhan sekunder ada kebutuhan apa? Tersier. Nah, kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah yang dipenuhi setelah memenuhi kebutuhan yang sebelumnya, itu sekunder dan primer. Seperti itu. Nah, kalau contohnya kebutuhan tersier apa? Misalkan kalian udah punya motor, nah motornya masih kurang, butuh yang keren lagi. Ya kan, misalkan kalian punya motor Matic. Wah, motor Matic cuman gini. Mau ganti motor yang lebih baik. Jadi ya kamu itu adalah termasuk kebutuhan tersier. Nah, selanjutnya itu adalah biaya peluang. Biaya peluang apa? Biaya peluang itu satu konsep dalam menyusun apa ya? Biaya peluang itu konsep yang timbul ya, atau teori yang timbul akibat dari scarcity atau kelangkaan. Dari mana dari kebutuhan dan keinginan manusia yang tak terbatas tadi itu menimbulkan biaya peluang. Karena apa? Manusia dihadapkan dalam sebuah pilihan. Nah, setelah itu manusia kan pasti akan di situ muncullah skala prioritas antara manusia memilih yang mana. Misalkan kalian nanti cita-cita kalian menjadi guru ataupun pengusaha, dihadapkan dua pilihan tersebut ya kan. Antara memilih guru ataupun pengusaha, pasti kalian akan mempertimbangkan bagaimana positif negatifnya. Nah, itu adalah skala prioritas seperti itu. Bisa dipahami ya dari sini? Bisa semua?
Bisa, Pak. Bisa Grade Bisa, Bapak. Pak. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan, kita masuk ke latihan soal. Ini nanti bisa kalian kerjakan sebagai bahan evaluasi mengajar saya pada hari ini. Di latihan soal 1 di sini. Nah, ini bisa kalian kerjakan ya. Ada soal, nanti tulis nama di sini sudah bisa diakses di link yang saya share tadi. Saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakan ini. Baik, mohon maaf ya semuanya. Ini ada kendala di laptop saya dan juga jaringan saya, sehingga saya harus terpental dari Zoom. Ini saya menggunakan HP. Silahkan kalian kerjakan di latihan soal yang ada di website yang saya kirimkan tadi melalui link. Kalian kerjakan. Mungkin ada dari kalian ada yang ingin menyimpulkan terkait dengan pembelajaran yang saya jelaskan tadi. Ada yang mau menyimpulkan sebelum saya akhiri? Saya, Pak, izin menyimpulkan. Ya, silakan. Nah, jadi terkait dengan materi dasar ekonomi ini ya, yaitu kelangkaan menjadi inti masalah timbulnya ekonomi yang mana dari kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya yang memenuhi kebutuhan yang terbatas. Ini menjadikan timbulnya ekonomi guna mengatur sumber daya yang ada untuk mencukupi kebutuhan manusia. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Yoga, Pak. Oh, Yoga. Terima kasih Yoga ya. Jadi seperti itu ya kesimpulannya yang saya sampaikan juga. Kalian sudah memahami ya. Oke, saya akhiri. Saya juga mohon maaf kalau saya tadi dalam penjelasan kurang bisa efektif karena gangguan sinyal. Ya ginilah kendala-kendala saat pembelajaran daring itu. Jadi saya juga memaklumi kalian semua jika ada yang susah sinyal ataupun ada kendala apa. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Saya juga mohon maaf apabila menjadi fasilitator kalian itu kurang maksimal pada hari ini. Saya akhiri, thank you for today and see you. Terima kasih, Pak. Boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya, Bapak. Terima kasih, Pak. sama-sama.